Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kepada Ibu Korwil beserta staf yang saya hormati, kepada seluruh kepala sekolah Korwil Cam di Dipora, Kecamatan Maniasa, dan kepada para purna tugas yang saya hormati pula. Yang pertama, mari senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi ini kita bisa bermuajahah dalam acara pelepasan purna tugas dan raker kepala sekolah. Ibu Bapak yang kami hormati, sebelum pelaksanaan raker dan pelepasan purna tugas, perkenankan mari kita bersama-sama untuk merenungkan perintah Nabi Muhammad SAW yang dalam sabdanya disampaikan dari terjemah atau tafsir surat Ali Imran ayat yang ke-200. Disampaikan, Rasulullah menyampaikan, maukah aku tunjukkan suatu 3 amalan yang akan menghapuskan dosa-dosanya dan akan meningkatkan derajatnya. Yang pertama yaitu amalan yang pertama yaitu 1, menyempurnakan wudhu. Kadang ketika kita pagi atau mungkin wudhu ketika mau sholat isya dalam situasi yang mungkin kita merasa berat. Terlebih kalau kita tinggal di daerah dataran tinggi, itu juga akan lebih berat lagi. Ketika pagi mungkin kita juga dingin, awang-awangan, mungkin masih ngantuk dan sebagainya. Rasulullah berpesan, amalan yang pertama yaitu untuk menyempurnakan wudhu walaupun terasa berat. Yang kedua, amalan yang kedua yaitu memperbanyak langkah ke masjid. Kita ketahui kalau kita melaksanakan ibadah di masjid, pahalanya akan dilipat gandakan 27 derajat dibanding kita sholat di rumah masing-masing. Ketika kita berangkat menuju masjid, dari rumah kita sudah berdoa yaitu doa keluar dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Itu sudah satu pahala. Kemudian membaca doa. Kemudian langkah-langkah kita, langkah yang kanan akan ditingkatkan derajatnya, langkah yang kiri akan diampuni dosa-dosanya. Kemudian begitu masuk masjid, melangkahkan ke masjid, kita juga ada doa masuk masjid. Kemudian ketika sudah masuk masjid, kita di situ akan yaitu sholat tahiyatul masjid. Masih ada kesempatan lagi yaitu doa qabla sholat, yaitu sholat subuh atau sholat yang lainnya. Maka ketika kita banyak melangkahkan ke masjid, maka semakin banyak amal kita, semakin banyak poin kita yang dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Banyak sekali akan keistimewaannya kalau kita banyak melangkahkan ke masjid. Yang ketiga yaitu menunggu sholat setelah sholat. Biasanya ketika kita setelah sholat maghrib, kalau mungkin sholat subuh menunggu sampai duhur, dan mungkin kita tidak sempat, tidak kober, atau mungkin duhur sampai asar juga tidak sempat.
terkecuali yang sedang melaksanakan ibadah haji, mungkin karena di sana kendaraannya, kemudian antrinya mau pulang berjubelan, kemudian perjalanannya jauh. Nah, mungkin para jamaah banyak yang sambung dari asar maghrib sampai isya, pulangnya nanti setelah isya, itu para jamaah. Tapi kalau kita umumnya di rumah ya mungkin yang sempat itu maghrib sampai isya. Lah di situ kita banyak mungkin melakukan tadarus Al-Quran, banyak berzikir kepada Allah yang akhirnya akan menambah amalan-amalan kita. Barangkali amalan tersebut sangat baik sekali, baik bagi Bapak Ibu guru yang masih aktif atau mungkin yang nanti purna tugas, nah, akan menambah amalan kita. Jadi ada 3 amalan yang tadi saya sampaikan, yaitu yang pertama kita menyempurnakan wudu, yang kedua banyak langkah ke masjid, yang ketiga yaitu menunggu sholat setelah sholat. Itulah wasiat Rasulullah yang dipesankan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dan tergolong orang-orang yang akan mendapatkan kenikmatannya nanti di hari akhir. Sekian saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.